Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Wahyu Putra di materi sejarah hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda santri Al-Izan Leadership School yang tetap setia untuk tetap belajar dari rumah ya, meskipun Anda sekalian dari rumah tetap tidak boleh melunturkan semangat. Oke, hari ini kita akan kembali merefresh materi kita sebelum PTS. Mengapa? Karena memang ada beberapa yang saya rasa materinya belum maksimal tersampaikan kepada Anda. Pada hari ini kita akan belajar mengenai KD 35 dan 45. Ayo dibuka bukunya yang ini. Kita lihat apa sih KD 35 dan 45. KD 35 dan 45 itu adalah menganalisis teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yaitu untuk KD 35 dan 45 mengolah informasi proses agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi secara garis besar kita akan mempelajari mengenai teori masuknya agama Hindu Buddha. Nah, dari mana asalnya agama Hindu Buddha? Seperti yang kita pernah pelajari, agama Hindu dan Buddha itu berasal dari India, di mana dari lembah sungai Indus. Sekali lagi, karena memang saya gambarkan dulu biar agak lebih jelas. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya petanya. Kalau usah terlalu ya. Nah, agama Hindu berasal dari India, sebelah sini. Nah, salah satu dewa dalam agama Hindu itu ada dewa Wisnu, yakni dewa yang pemelihara. Nah, dewa Wisnu sendiri ini banyak dipuja oleh kaum petani. Kenapa demikian? Karena memang ini berkaitan dengan asal mula agama Hindu sendiri. Seperti yang kita tahu, agama Hindu berasal dari lembah sungai Indus, yaitu daratan yang dialiri oleh anak-anak sungai Indus, menjadikan tanahnya subur. Maka tidak mengherankan memang jika agama ini banyak populer dipuja oleh kaum petani, karena memang berasal dari lembah sungai Indus di India. Nah, ada beberapa teori mengenai bagaimana agama Hindu dari India bisa masuk ke Indonesia. Pertama dari N.J. Krom, dia berpendapat bahwa para pedaganglah yang berperan, karena dulu pedagang ini sering kemana-mana, sering berlayar ke berbagai pulau dan kepulauan dan negara juga. Nah, ketika salah satunya ada orang-orang India yang sampai di Nusantara dan pada akhirnya menetap dan membuat komunitas serta pemukiman agama Hindu. Yang berikutnya ada teori kesatria dari F.D.K. Bosch. Dia berpendapat bahwasanya dulu di India ini raja-raja saling bertempur, saling berkelahi. Nah, ada sebagian raja-raja yang tidak ingin terlibat dan mereka akhirnya keluar dari India dan membentuk koloni di Nusantara atau Indonesia. Nah, melalui teori itu dia berpendapat bahwasanya pemukiman atau koloni-koloni orang-orang India ini kemudian membentuk kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Yang berikutnya ada teori dari Van Leur mengatakan bahwasanya yang berperan dalam penyebaran agama Hindu itu adalah orang kaum pandita. Kaum pandita ini adalah orang-orang yang bisa belajar Weda, membaca Weda, bisa berbahasa Sanskerta, atau lebih mudahnya disebut sebagai kaum kasta Brahmana. Nah, cukup masuk akal karena memang hanya kaum Brahmana sajalah yang diberikan hak istimewa untuk menguasai bahasa Sanskerta, bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab Weda, kitab agama Hindu. Teori berikutnya dicetuskan oleh Kodes. Ia berpendapat bahwasanya orang Indonesia sendirilah yang datang ke India, terus belajar dari Indonesia ke India, terus belajar dan membawa kembali agama itu ke Indonesia. Nah, teori ini disebut sebagai teori arus balik. Nah, kalau kita ngomongin teori, tentu kita harus juga membahas kekurangannya atau kelemahannya. Nah, di antara teori-teori yang dipaparkan ada 3 kelemahan dari teori-teori ini. Yang pertama, teori Waisya dan teori kesatria. Teori ini terpatahkan karena kaum kesatria dan kaum Waisya itu sama-sama tidak menguasai bahasa Sanskerta, bahasa yang dipakai untuk menulis Weda.
atau kitab suci Hindu. Dan lagi, kaum Waisa ini sendiri selain tidak bisa membaca atau menggunakan bahasa Sanskerta, mereka juga dianggap stratanya lebih di bawah, karena kebanyakan orang-orang Waisa ini adalah ras Dravida. Nah, apa itu ras Dravida? Mungkin nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjutnya di sesi pertanyaan dan tanya jawab. Oke. Berikutnya ada kelemahan dari teori Brahmana. Nah, dari Brahmana ini kelemahannya adalah kaum Brahmana itu memiliki larangan. Apa larangannya? Larangannya adalah kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi laut. Jika mereka menyeberangi laut atau meninggalkan negerinya, negeri Jambudwipa, negeri India. Jadi India itu nama lainnya Jambudwipa. Jika mereka meninggalkan India, maka hak istimewa sebagai kasta Brahmana akan dihapus dari orang itu. Seperti itu. Nah, akan tetapi ada pengecualian. Jadi ada sekte dalam Brahmana, kelompok nih ya, kelompok dalam Brahmana itu tetap boleh menyeberang laut. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah sekte Siwa Siddhanta. Nah, Siwa Siddhanta ini adalah mereka yang menyembah Siwa. Sebagian kecil yang menyembah Siwa, mereka diperbolehkan menyeberang laut. Nah, kenapa? Nah, muncul lagi pertanyaan. Nanti saja kita bahasnya, biar lebih seru. Oke, berikutnya kita kan sudah membahas mengenai agama Hindu. Nah, kita juga harus membahas agama Buddha. Jadi, apa itu agama Buddha? Agama Buddha itu tidak lain lahir dari Hindu itu sendiri. Bingung? Ya, kita coba jelaskan lebih mendalam. Jadi, agama Buddha ini lahir di tengah-tengah komunitas Hindu. Jadi, pendirinya agama Buddha, yakni Siddhartha Gautama, itu adalah seorang Hindu pada mulanya. Orang tuanya pun juga beragama Hindu. Lalu dia sebenarnya adalah seorang pangeran. Ketika dia keluar istana, dia melihat penderitaan, rakyatnya kelaparan, miskin dan mati. Dalam hati kecilnya tumbuh ketakutan untuk tua, sakit dan akhirnya mati. Maka dia keluar dari istana dan melakukan pertapaan atau bersemedi. Untuk apa? Untuk mencari pencerahan. Nah, Siddhartha Gautama ini memperoleh pencerahan di bawah pohon Bodhi. Nah, kemudian ia disebut sebagai Buddha Gautama. Buddha ini berarti orang yang tercerahkan. Jadi nih, si Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama bisa disebut juga Gautama yang memperoleh pencerahan. Nah, sejak itu dia mengajarkan ajaran welas asih atau ajaran Buddha kepada murid-muridnya dan berkembang sampai jauh. Lalu bagaimana bisa sampai di Indonesia? Nah, kalau itu ada beberapa yang berpendapat bahwa agama Buddha di Indonesia itu berasal dari Thailand dan Nepal. Kenapa demikian? Karena antara Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Nepal sendiri memiliki kesamaan apa? Yakni penganut Buddha di negara-negara ini sama-sama berasal dari sekte Theravada, yakni salah satu sekte tertua dalam agama Buddha. Jadi bisa dibilang ya kemungkinan dari sana. Nah, mungkin sampai situ dulu pembahasan tentang teori-teori ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas lebih lanjut nanti di sesi tanya jawab. Ya, nanti juga harus saya ingatkan kembali bahwasannya nanti kita juga ada sesi evaluasi. Jadi ananda sekalian, setelah belajar nanti ini harus dicatat ya, tetap dicatat yang menurut Anda penting, karena nanti akan kita evaluasi, kita ukur dan nanti nilainya akan ditambahkan di penilaian KD 35 dan 45 itu tadi. Oke, mungkin sampai situ saja saya akhiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.